pemirsa, saya Syifa Andara AgriPort News melaporkan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, hari ini kita membahas salah satu pilar krusial dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, yakni desa sehat dan sejahtera. Fokus utama liputan kali ini tertuju pada aspek yang sangat vital, yaitu kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Desa Parakan yang menjadi pahlawan dalam upaya ini telah menetapkan standar baru dalam implementasi kebijakan dan program untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera. Melalui langkah-langkah terukur, mereka menggarisbawahi pentingnya kesehatan reproduksi dan praktik keluarga berencana sebagai pilar utama dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan populasi. Mari kita telusuri lebih dalam tentang inovasi dan komitmen yang mendasari perjalanan menuju desa sehat dan sejahtera dengan fokus khusus pada kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Desa ini telah melaksanakan beberapa program kesehatan seperti sosialisasi, posyandu, dan gerakan masyarakat yang cukup bermanfaat bagi warga. Namun, tingkat kesadaran masyarakat terhadap program kesehatan dinilai masih kurang oleh kader setempat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri. Iya, gitu. Keluarga berencana kan kita sasaran PUS ya, pasangan usia subur. Jadi kalau pasangan usia subur kita kesehatan itu seperti posyandu, itu memantau anaknya, kesehatan anaknya ya dari balita kan ya dari baduta, nyampe dari bayi, nyampe ke usia 5 tahun. Dan untuk ibunya yang PUS sendiri kita sarankan juga ber-KB. Kita ada gerakan intinya menggerakkan KB gratis seperti itu. Sosialisasi. Ya, sosialisasi pendampingan. Jadi juga ada TPK kita pendampingan untuk catin-catin, untuk calon pengantin, jadi mempersiapkan untuk kedepannya. Terus menurut Ibu, apa aja sih masalah kesehatan yang masih sering ditemuin di desa ini? Kalau kesehatan masalah KB atau masalah KB? Masalah KB saja ya. Kalau masalah KB sendiri kesehatan paling cuma karena dia mempunyai darah tinggi yang kayak begitu ya, dia mempunyai darah tinggi, jadi tidak bisa kan memakai alat kontrasepsi yang sembarangan atau bagaimana, tetap harus konsultasi dengan bidannya. Kita kan juga berkonsultasi dengan bidan. Kalau apa itu juga, jadi paling itu aja. Jadi nanti disarankan memakai kontrasepsi yang apa gitu. Jadi kayak penyakit bukannya bawaan, bukan menular ya, bukan menular, rata-rata bawaan mereka itu. Jadi penyakit itu jadi kayak semacam penghambat itu ya Bu? Iya. Darah tinggi itu jadi penghambat buat keluarga berencana ini? Iya, terus terang langsung kan itu otomatis, dan kadang-kadang nanti kalau nggak KB juga kan bisa langsung hamil lagi, hamil lagi begitu. Berapa banyak peserta KB aktif yang Ibu tangani di wilayah? Oh, hampir semuanya kalau kita ya ribuan ya istilahnya gitu ya, istilahnya hampir semua PUS itu ikut KB. Rata-rata yang tidak ikut KB itu biasanya satu pengen nambah anak, ya pengen nambah anak tadi, terus ya itu tadi ada riwayat istrinya darah tinggi atau gimana, nanti paling konsultasi dulu dengan bidan baru. Jadi nggak terlalu banyak. Berarti semua warga di sini udah hampir semuanya KB, tapi hampir. Tadi yang tadi itu ya mungkin ada yang mau nambah. Ada beberapa ya. Atau ada penyakit tadi. Kalau yang hamil sendiri kan rupanya satu desa itu sekitar 59 itu yang hamil itu aja. Jadi nanti yang pengen nambah anak juga ada 100 mungkin gitu. Sedangkan yang ikut KB 1000-an kan kita istilahnya kalau data di RW 9 sendiri aja kan ada 500 kakak gitu. Jadi intinya kan banyak banget sebenarnya gitu. Terus dari tadi kan KB itu kan banyak ya, alat kontrasepsi itu banyak jenisnya. Iya, banyak. Itu yang paling banyak dipakai itu apa tuh? Suntik biasanya, iya. Mereka lebih nyaman dengan suntik. Kenapa? Mungkin ya nggak perlu dengan alat dimasukkan ke badan atau bagaimana itu. Jadi terus pada saat suntik juga dia juga nyaman kan gitu ya. Nggak harus minum tiap kan. Kalau pil dia minum ada yang mual. Dia ada efeknya, dia mual seperti kayak ngidam atau mungkin, jadi nggak mau. Udah KB aja, KB-nya suntik. Jadi banyaknya suntik mereka. Mungkin suntik itu juga karena lebih praktis ya Bu. Iya. Terus mungkin nggak asing di warga. Iya mungkin. Orang-orang tuh lebih memilih buat pakai suntik. Seperti itu. Dan hampir semuanya di sini pakainya yang suntik. Hampir banyak sekali. Yang terakhir nih Bu, kendala yang Ibu hadapi dalam mensosialisasikan program KB ini? Mungkin kesadaran masyarakat sendiri ya. Jadi kalau kesadaran masyarakat sendiri intinya itu deh, kalau saya sosialisasi atau gimana masih berpikir lagi, masih ada yang berpikir nanti atau bagaimana gitu. Jadi intinya kesadaran dari masyarakat
belum begitu menginginkan KB yang lain selain suntik tadi gitu. Masih ada ketakutan juga ya? Iya, ketakutan ya. Ya itu tadi mungkin kebiasaan dari awalnya itu Ya, jadi nggak asing lagi sama suntik tadi kan? nggak asing jadi kalau udah kayak turun temurun aja gitu kan, mungkin suntik udah dari dulu ya awal gitu, dari awalnya kayak MOW atau implan gitu kan, mungkin baru-baru tahun berikutnya ada yang baru lagi. Nah mereka belum begitu mengenal banget gitu. Jadi itu jadi sebuah apa ya, kendala juga ya? Ya gitu. Terdapat beberapa program kesehatan di desa ini, seperti sosialisasi, posyandu, dan gerakan masyarakat telah dijalankan. Tetapi, kesadaran masyarakat masih menjadi masalah utama dalam pelaksanaannya. Pada program keluarga berencana, hampir semua ibu menggunakan alat kontrasepsi dengan metode suntik. Kendala utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan fokus yang terlalu condong pada metode suntik. Sudah ya bersosialisasi kalau dari pihak puskesmas tuh lewat desa juga, desa langsung ke posyandu ya, kader-kader posyandu. Mungkin ya kesadaran masyarakat juga mau suntik apa sih? KB suntik, implan gitu kan ada 3 ya, suntik, implan sama steril itu steril yang di Gina. Mungkin itu kesadaran masyarakatnya aja ya Bu, balik lagi setelah udah disosialisasi tadi mungkin udah dapat ilmu lagi, cuma mungkin masih kepilihan itu masih maunya banyaknya yang disuntik ya Bu. Iya. Terus ada nggak Bu upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tadi terkait program kesehatan termasuk KB, atau ada kerjasama dengan tokoh masyarakat atau rencana sosialisasi? Ada nggak? Udah sih ya, udah. Tapi gitu, tetap masih ke masyarakatnya kan. Kita nggak bisa maksa ya, nggak bisa harus suntik implan buat kesehatan, walaupun kita udah nerangin sosialisasi tentang kesehatannya juga gimana kalau pakai implan, kalau pakai di ke vagina gitu, tetap kita balik lagi ke masyarakat. Berarti udah ada ya Bu upaya kerjasama sama tokoh masyarakat atau tadi sama ibu-ibu kader. Cuma balik lagi itu masih jadi masalahnya kesadaran masyarakat yang belum mau gitu untuk ganti. Yang terakhir nih Bu, selain KB, apakah Ibu melihat ada masalah kesehatan lain yang masih jadi tantangan di desa ini dan bagaimana rencana penanganannya gitu? Selain KB ada tantangan lain tentang kesehatan? Nggak ada ya, udah. Berarti tantangannya itu tadi masih KB ya Bu? Masih dalam paling yang banyaknya suntik gitu. Jadi pilihan masyarakat masih untuk KB masih suntik aja. Paling itu. Paling sama pil. Sama pil. Kan suka ada ya pil yang KB itu. Jadi mungkin balik lagi tadi, jadi tantangannya itu cuma di pemilihan KB sama kesadaran masyarakat. Meskipun sosialisasi metode KB telah dilakukan melalui posyandu dan kader, metode suntik masih mendominasi. Meskipun tidak ada rencana sosialisasi lebih masif, tantangan utama terletak pada kesadaran masyarakat yang masih kurang, terutama terkait pemilihan alat kontrasepsi yang tepat. Selain KB, masalah utama lainnya adalah kesadaran masyarakat. Program desa ke depannya untuk meningkatkan kesadaran dan variasi dalam pemilihan kontrasepsi. Apakah Ibu sekarang menggunakan KB? Iya, Menggunakan KB. Oke. KB yang Ibu gunakan sekarang itu apa Bu? KB pil. KB pil ya. Kan ada beberapa metode KB ya Bu, kayak KB implan atau KB yang operasi. Kenapa Ibu nggak memilih untuk memakai KB itu? Agak takut juga sih. Agak takut ya, karena kan itu harus operasi. Iya, harus operasi. Harus ada penyuntikan dan lain-lain ya, jadi agak. Sebelumnya juga pernah pakai KB suntik, cuma nggak cocok, pendarahan. Oh gitu, jadi lebih memilih yang pil ya. Karena pil juga mudah juga kan, tinggal ditelan aja gitu. Oke. Terus menurut Ibu tuh seberapa penting KB menurut Ibu? Penting banget sih untuk menjaga jarak kehamilan. Oke. Buat jaga jarak kehamilan biar anaknya juga nggak terlalu dekat. Biar nggak biar nggak terlalu susah lagi buat ngurusnya lagi ya. Terus yang terakhir nih Bu, harapan Ibu setelah menggunakan KB? Harapannya nggak punya. Misalnya kayak menjaga yang tadi sih, ya. pengennya
jadi supaya kalau kita ingin 2 jadi udah cukup 2 aja pakai KB gitu. Oh gitu, buat mencegah itu juga, terus juga biar mencegah jaraknya biar nggak terlalu dekat juga, anaknya jadi nggak terlalu sulit juga buat diasuh gitu ya. Biar tidak terlalu banyak juga. Biar terlalu banyak juga ya. Oke, ya udah. Hampir semua ibu yang terdapat di Desa Parakan ini sudah menggunakan alat kontrasepsi. Namun, alat kontrasepsi suntik masih mendominasi. Hal itu dikarenakan masih banyak warga yang mempertimbangkan kepraktisan dan efektivitas alat kontrasepsi suntik dibandingkan pilihan lainnya. Selain itu, masih banyak ibu yang masih takut akan adanya pemasangan lewat metode operasi. Sekian berita hari ini, saya Syifa Andara selaku pembawa berita AgriPort News mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. AgriPort News, Aktual News Reportage.